Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Sema Aduna ya. Kembali pada hari Senin kita eh, di pertengahan bulan Januari ya, tahun 2024. Kita kembali bersama Pastor Setio Nugroho. Kita sambut beliau ya. Salam Pastor, selamat malam, selamat hari Senin kembali. Halo, selamat malam Bro Agus dan teman-teman dari Sema Adonai. Puji Tuhan kita bertemu kembali pada hari Senin. Senin yang menyenangkan, Senin yang ngangeni, Senin yang bersemangat. Ya, silakan Bro Agus. Ya, kita kali ini di temanya mungkin belum ada series ya Pastor ya, masih tema bebas ya, yaitu Ya, First Thing First ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita akan terlebih dahulu membuka dalam doa. Dipersilakan Sister Aling untuk membuka dalam doa. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena malam ini kembali kami bisa belajar di kelas Sema Adonai tentang kebenaran firman. Biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu Bapa bagi kelas pembelajaran kami dan juga pimpinan daripadamu. Dan berkatilah Bro Agus yang akan menjadi moderator di dalam kelas pembelajaran kami ya Tuhan. Mampukan Bro Agus untuk dapat memimpin kelas pembelajaran kami ini dengan baik, dengan lancar, sampai selesai. Dan juga berkati para operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan para operator untuk dapat bisa bekerja dan menjalankan tugasnya juga dengan baik, dengan lancar dan tanpa kendala satupun. Dan juga berkatilah internet kami ya Tuhan, sehingga selama pembelajaran kelas kami ini, internet kami tidak mengalami kendala satupun, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan juga dengan lancar. Dan berkati juga Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mampukanlah Pastor Tio untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Berikanlah hikmat yang daripadamu Tuhan kepada Pastor Tio, juga kepada kami semua yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mendengarkan di live YouTube. Mampukan kami untuk bisa menerima pengajaran dari Pastor Tio dengan baik, dengan benar, dan mendapatkan pemahaman yang benar. Berikanlah pada kami semua hikmat juga daripadamu Tuhan. Dan mampukan firman itu menjadi rema di dalam diri kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, mengajarkan dan memberitakannya kepada sesama kami. Sehingga kami bisa menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan segala kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling. Kita juga ucapkan welcome ya, selamat datang untuk teman-teman dari ES Sola Scriptura Bible Course ya. Terima kasih telah mengikuti Zoom meeting kami. Selanjutnya kita akan melihat profil singkat dari Pastor Setio ya. Silahkan. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Perawat 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Perawat 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Perawat 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Character BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku Korban Transformatif
peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, demikian profil singkat dari beliau ya. Kita langsung serahkan ke Pastor Setia untuk memulai materinya. Silakan Mbaknya. Baik, terima kasih Bro Agus. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih para operator. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya setiap hari Senin jam 9:10 sekarang untuk sharing. Untuk yang pengajaran seriesnya mungkin kita mulai pada bulan Februari. Nah, baik teman-teman sekalian, topik kita adalah first things first, yaitu mendahulukan yang utama atau mengutamakan yang utama. Nah, sebelum itu kita membaca Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 atau 14, tapi saya akan baca 8 ayat pertama saja ya. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, seperti tadi yang saya sampaikan, topik kita adalah first things first, yaitu mendahulukan yang harus didahulukan, yang utama, yang paling penting. Nah, oleh sebab itu, kita berbicara tentang prioritas. Prioritas itu adalah kunci kesuksesan. Sebab dengan prioritas, maka kita akan memastikan bahwa semua hal yang paling penting yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita itu kita lakukan. Kita akan fokus kepada apa yang paling penting yang membawa kepada kesuksesan. Prioritas memastikan bahwa waktu dan energi kita hanya digunakan untuk hal-hal yang paling berguna atau yang paling berfaedah. Tetapi sebaliknya tanpa prioritas, kita bisa saja sibuk. Tetapi sibuk kita adalah kesibukan yang menyibuki banyak hal yang tidak akan membawa kepada keberhasilan. Waktu dan tenaga kita akan terkuras habis tanpa kita meraih apa yang menjadi tujuan kita. Nah, oleh sebab itu first thing first menekankan pentingnya menyelesaikan hal-hal yang paling penting. Semua yang tidak terlalu penting, kita taruh di daftar kapan-kapan untuk dilakukan. Atau daftar ketika kita lagi gabut. Nah, first thing first membuat kita tidak mungkin bisa menunda aktivitas penting kita. Karena kunci sukses untuk gagal itu adalah menunda.
Nah, nas kita HG pasal 1 ayat 1 sampai 15 adalah tentang orang-orang yang memiliki masalah seperti ini, yaitu mereka salah membuat prioritas. Karena bangsa Yehuda seperti yang kita tahu berdosa kepada Tuhan, ya terutama para pemimpinnya, meninggalkan Tuhan, menyembah berhala dan lain sebagainya, maka Tuhan menghukum bangsa ini dengan kekalahan dalam peperangan. Negeri mereka hancur dan sebagian penduduknya kemudian ditawan. Dan itu berlangsung selama 70 tahun. Tetapi setelah 70 tahun itu, Tuhan kemudian memulangkan mereka kembali ke Yerusalem. Itu catatan bagi kita, penting sekali untuk memilih pemimpin yang benar, ya, yang benar. Ya. Karena ketika Raja Yehuda ataupun Raja Israel mulai menyeleweng dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, rakyat yang tidak ikut menyembah berhala akhirnya ikut mengalami penderitaannya. Jadi manfaatkan tanggal 14 Februari yang akan datang untuk memilih pemimpin yang baik. Ya. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, Tuhan kemudian membangkitkan kerajaan Persia, sehingga kerajaan Babel yang semula mengalahkan Yehuda, yang menawan bangsa Yehuda, dikalahkan oleh Persia. Dan Raja Kores, Raja Persia, membebaskan semua tawanan dan mengizinkan umat Yehuda untuk pulang kembali ke negeri mereka. Nah, bayangkan betapa bahagianya orang-orang yang ditawan ini ketika mereka kembali ke negeri mereka. Ya, sebab 70 tahun hidup di negeri asing sebagai tawanan itu pasti menimbulkan penderitaan yang banyak, ya, aspeknya banyak sekali. Nah, bahkan saking baiknya Raja Kores dari Persia ini, dia memerintahkan supaya semua barang-barang berharga yang dirampas oleh kerajaan Babel, yang diambil dari Bait Suci itu dikembalikan, dan dia katakan bahwa Bait Suci dapat dibangun kembali. Nah, kalau kita mengalami masa-masa yang buruk dalam hidup ini, seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda ini, bisa jadi itu adalah merupakan teguran Tuhan. Oleh sebab itu, mari masa-masa sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita gunakan sebagai kesempatan untuk kita introspeksi diri, mawas diri, melihat apa yang selama ini kita lakukan, lalu kemudian minta hikmat, tuntunan, pimpinan Tuhan, agar Tuhan menunjukkan kepada kita apa maksud Tuhan, sehingga Dia mengizinkan kita mengalami masa-masa yang buruk. Kita harus bertobat, dan kemudian kita memperbaiki diri. Kita juga harus yakin bahwa di suatu waktu nanti, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Seperti Tuhan mengembalikan bangsa Yehuda yang ditawan ke negeri mereka. Tetapi nas kita juga mengajar sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang prioritas. Nah, setelah bangsa Yehuda ini kembali ke negeri mereka, apa yang mereka pikir bahwa mereka bakal hidup bahagia diberkati Tuhan, ternyata tidak. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, itu sebuah gambaran yang diungkapkan oleh Nabi Hagai untuk menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh bangsa Yehuda ternyata tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mereka tidak mencapai
hidup yang diberkati secara maksimal. Nah, tentu itu menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang salah? Menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit, itu sebuah masalah. Kamu bekerja untuk upah yang kamu terima seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Itu artinya bahwa apa yang mereka kerjakan tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Padahal Tuhan sudah mengembalikan mereka ke negeri mereka. Itu sebuah berkat yang luar biasa. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Seharusnya mereka hidup bahagia, seharusnya mereka memanen hasil kerja keras mereka, tetapi itu semua tidak terjadi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, dari nas ini kita mendapatkan 3 pelajaran penting yang mengajarkan tentang prioritas. Nah, yang pertama adalah perangkap masa lalu. Yang pertama adalah perangkap masa lalu. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait rumah Tuhan. Setelah Raja Kores mengizinkan mereka pulang, bahkan mengizinkan mereka membangun kembali bait Allah, malahan mereka berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bait Allah adalah merupakan simbol bahwa bangsa ini adalah umat pilihan Tuhan. Bait Allah adalah merupakan simbol bahwa mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena itu Raja Kores mengerti betapa pentingnya bait Allah bagi bangsa Yehuda. Sehingga dia mengizinkan bangsa Yehuda ini untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa setelah bertahun-tahun, bahkan setelah Raja Kores yang memulangkan mereka ke negeri mereka dan yang mendukung pembangunan bait suci itu mati, lalu kemudian digantikan oleh Raja Darius, orang-orang Yehuda tetap berkata bahwa sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, kalau begitu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka bersikap seperti ini? Saya senang untuk kita tidak menghakimi. Jangan menghakimi dulu. Tetapi yuk saya ajak untuk kita mencoba mengerti. Begini teman-teman sekalian. Ketika seseorang pernah mengalami penderitaan yang sangat lama, dan penderitaan itu membekas di dalam hatinya, dan penderitaan itu adalah penderitaan yang luar biasa, makan susah, kerja sehari hanya cukup untuk dimakan setengah hari, lalu kemudian sisanya puasa, hidup sebagai tawanan yang tidak punya apa-apa, nggak dihargai, dipandang rendah, dipandang sebagai bangsa yang kalah, orang kelas 3, ya. Nah, begitu dia kemudian dipulihkan oleh Tuhan, apa yang biasanya terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Dendam kepada kemiskinan atau dendam kepada penderitaan. Sehingga mereka menjadi tidak peduli apapun kecuali dirinya sendiri. Penderitaan atau kemiskinan menjadi sebuah trauma, dan orang seperti ini seperti kehausan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jadi dia tidak peduli dengan apapun atau siapapun yang lain. Orang yang mengalami penderitaan yang sangat di masa yang lalu bisa mengalami yang namanya dendam kepada penderitaan. Itu namanya perangkap masa lalu. Itu sebabnya mereka berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Nah, orang yang dendam kepada kemiskinan
atau penderitaan yang pernah dialami di masa lalunya akan membuat orang seperti ini menjadi orang yang super pelit. Bahkan termasuk kepada Tuhan. Saya mengenal orang-orang yang pernah mengalami masa yang berat, yang sulit di dalam kehidupannya, akhirnya menjadi orang yang dendam kepada kemiskinan itu, dendam kepada penderitaan. Sehingga akhirnya yang dia lakukan adalah dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri, mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri, berusaha mengkayakan dirinya sendiri, dan dia tidak peduli dengan apapun yang lain, siapapun yang lain, dia nggak peduli orang lain susah hidupnya dan lain sebagainya. Dia nggak mau tahu bahwa pengalaman di masa lalu bahwa dia menderita itu sesuatu yang menjadi penyebab dia terperangkap dengan masa lalunya. Bahkan orang seperti ini bisa marah kepada Tuhan karena penderitaan yang dialaminya di masa yang lalu. Ya. Karena itu, teman-teman sekalian, yuk kita berhati-hati terhadap masa lalu. Jangan sampai kita terperangkap ke dalam traumanya, terperangkap kepada ketakutannya, terperangkap kepada kekhawatiran sebab pengalaman di masa lalu. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, maka masa lalu itu bisa menjadi penjara mental bagi kita, yang memenjarakan kita dengan sikap selfish, sikap mementingkan diri sendiri, ya menjadi sikap yang egois, yang nggak peduli dengan apapun. Biasanya orang seperti ini, walaupun punya banyak berkat, tapi rasa syukur itu kurang ada. Tampak dari ekspresi wajahnya ataupun dari perkataan-perkataannya. Nah, teman-teman sekalian, bagi orang yang terperangkap oleh masa lalu, oleh dendam kepada kemiskinan atau penderitaan, percayalah, sulit untuk diajak berbicara tentang Tuhan. Tuhan ada di urutan yang ke-121. Sementara urutan 1 sampai dengan 120 itu adalah dirinya. Nomor 1 dirinya, nomor 2 dirinya, nomor 3 dirinya, dan seterusnya sampai 120 barulah 121 itu Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari yuk kita waspada. Waspada kepada perangkap masa lalu. Itu sebabnya kita harus bisa berdamai dengan masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita di dalam penderitaan, masa lalu kita di dalam kemiskinan, dan kita harus move on terhadap masa lalu itu. Ya, peringatan pelajaran yang pertama adalah kita perlu hati-hati terhadap perangkap masa lalu. Kemudian yang kedua, teman-teman, pelajaran yang kedua, awalnya bangsa Yehuda ini cuma menunda. Tetapi kemudian akhirnya mereka lupa kepada janji mereka sendiri kepada Tuhan. Bayangkan, 70 tahun mereka hidup sebagai tawanan. 70 tahun mereka hidup di dalam penderitaan. 70 tahun mereka menjalani kehidupan di mana orang lain memandang mereka dengan rendah. Itu sangat menyakitkan hati mereka. Belum lagi keadaan secara ekonomi. Ya, orang seperti ini biasanya tenaganya akan tenaganya akan dimanfaatkan dengan tidak adil. Ya, mereka bekerja tapi mereka dibayar di bawah tarif kerja. Ya, seperti saya punya teman di Amerika. Ya, saya punya teman di Amerika ya, dari Indonesia. Lalu kemudian di sana dia bekerja dan orang-orang Amerika mengerti betul bahwa posisinya lemah, karena itu mereka dipekerjakan dengan bayaran yang di bawah ketentuan yang seharusnya. Ya, begitulah Amerika.
halo Amerika, kalian yang mengirim misionaris ke Indonesia, yang mengajarkan Injil, mengajarkan kekristenan, mengajarkan Alkitab, tapi teman-teman saya yang dari Indonesia, yang bekerja di sana, cerita bahwa mereka bekerja dibayar di bawah tarif. Pasti itu juga yang terjadi dengan orang-orang Yehuda ini. Dan itu berlangsung selama 70 tahun. Nah, kemudian apa doa dari orang yang menderita? Apa doa dari orang yang menderita? Tidak ada doa yang terindah selain daripada doanya orang yang menderita. Coba dengarkan contoh ini. Kalau Tuhan sudah mengembalikan aku ke negeriku, kalau Tuhan sudah mengangkat nasibku, kalau Tuhan sudah memberikan aku harta, kekayaan, kalau Tuhan sudah mengangkat aku dari kemiskinan, akan kubangun kembali bait Allah yang diruntuhkan oleh tentara Babil itu. Teman-teman sekalian, hampir semua orang kalau lagi menderita, doanya mengandung janji. Dan saya sering juga mendengar doa-doa semacam ini. Doa yang indah itu adalah doa yang dilantunkan oleh mereka yang ada di dalam penderitaan. Karena doanya mengandung janji-janji yang indah. Oh Tuhan, kalau Engkau mengangkat aku, mengangkat derajat hidupku, kalau Engkau memberikan kelegaan kepadaku, kalau Engkau memberiku nasib yang lebih baik daripada sekarang ini, kalau ekonomiku Engkau berkati menjadi lebih baik, aku akan setia kepadamu. Aku setiap hari Minggu akan datang ke gereja. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku akan memberikan persepuluhanku untuk Tuhan dan juga persembahanku untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Doa yang indah adalah doa yang dilantunkan oleh mereka yang ada di dalam penderitaan. Karena doa seperti itu, doa yang mengandung janji. Dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Luar biasa. Berapa banyak di antara kita ketika susah, kita berjanji di dalam hati. Kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan menolong saya, kalau Tuhan menyelamatkan saya, kalau Tuhan mengabulkan doa saya akan berbuat ini, saya akan berbuat itu untuk Tuhan. Teman-teman sekalian, doa orang yang menderita memang jauh lebih indah daripada doa orang yang tidak menderita. Tetapi setelah bangsa Yehuda ini kembali ke tanah air mereka, setelah bangsa Yehuda ini kembali ke kota-kota mereka, apa yang terjadi? Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mengapa Raja Kores bisa berpendapat bahwa oke, barang-barang yang diambil oleh tentara Babel dari bait Allah, kembalikan semua. Dan silakan kalian membangun kembali bait sucimu itu. Pasti itu adalah ucapan-ucapan yang dikeluhkan oleh orang-orang Yehuda. Betapa mereka rindu untuk menyembah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah mengembalikan mereka kembali ke tanah air mereka, lalu mereka berkata, kayaknya sekarang belum bisa Tuhan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi, yuk kita tunda dulu. Enggak lama kok.
cuma sebentar saja, setahun 2 tahun lah. Tetapi ketika mereka menunda, seperti semua janji yang ditunda, yang semula niatnya hanya sementara, akhirnya menjadi selamanya. Nah, ini pelajaran penting tentang menunda. Niat baik jangan pernah untuk ditunda. Karena apapun yang kita tunda, itu berpotensi untuk menjadi kita tunda selamanya. Kecuali niat yang buruk, niat yang jahat, itu boleh kita tunda. Sebab ketika kita menunda, apapun yang kita tunda, maka semangat untuk melaksanakan itu kemudian akhirnya meluntur. Nah, itu sebabnya teman yang pernah berkunjung ke Nusa Kambangan, ke Nusa Kambangan, itu di temboknya itu ada tulisan, seandainya aku dapat menunda 5 menit saja, tentu aku tidak akan sampai di sini. Ya, misalnya ada orang yang begitu emosi marah, merasa dirugikan atau apalah. Lalu kemudian dia ingin membunuh temannya atau seseorang. Pada saat dia mengangkat pisaunya, lalu kemudian dia tunda selama 5 menit. Coba tak tunda dulu selama 5 menit. Mungkin dia tidak akan pernah ada di Nusa Kambangan. Ya, jadi niat buruk boleh tunda, harus ditunda. Ya, tapi niat baik tidak boleh untuk kita tunda. Karena apapun yang kita tunda itu berpotensi untuk menjadi kita tunda selamanya. Jadi setelah bangsa Yehuda ini kembali ke negeri mereka, pada bulan ke-9, setelah mereka kembali ke kota mereka masing-masing, mereka sebenarnya memulai peletakan batu pertama rumah Tuhan. Jadi bukan sama sekali mereka tidak mau membangun rumah Tuhan, sebenarnya begitu. Tetapi ternyata membangun rumah Tuhan itu tidak semudah seperti yang mereka kira. Walaupun mereka membangun di negeri mereka sendiri. Mengapa? Karena penduduk di sekitar negeri mereka itu tidak senang. Dan karena tidak senang, mereka berusaha untuk menggagalkan usaha pembangunan Bait Allah itu, membuat teror, lalu kemudian menghasut pejabat-pejabat yang mereka kenal, ya, supaya menghasut bahwa bangsa Yehuda sedang menghimpun kekuatan untuk melawan kepada Persia dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka memang berpendapat karena situasi tidak kondusif, pembangunan ini harus ditunda. Nah, ingat ini, teman-teman sekalian. Niat baik selalu ada yang tidak menyukainya. Selalu ada yang mencoba untuk menghalangi atau menggagalkan. Semua niat baik itu selalu ada orang yang mencibir, ada orang yang sakit hati terhadap niat baik yang ingin kita lakukan. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menunda. Karena apapun niat baik itu selalu ada orang yang seperti itu. Ada orang yang tersakiti hatinya, seperti disayat-sayat, ketika kita memiliki niat yang baik. Karena dari yang jadi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menunda. Karena dunia kita seperti itu. Nah, karena dari yang semula niatnya cuma ditunda sebentar, akhirnya menjadi sampai waktu yang tidak ditentukan. Raja Kores yang memberi izin pembangunan Bait Allah ini kemudian akhirnya mati. Dan kemudian digantikan oleh Raja Darius. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Sampai tahun kedua pemerintahan Raja Darius, Bait Allah tetap saja belum dibangun. Nah, itulah menunda. Apapun yang kita tunda, akhirnya akan kita tunda selamanya. Jadi teman-teman, hati-hati dengan
padanan kata dari menunda. Biasanya orang menyebutnya, sorry ya saya belum siap. Ya, hati-hati dengan kata tidak siap. Kadang kita menunda dengan alasan belum siap. Kalau kita diminta melakukan sesuatu, kalau kita misalnya diminta untuk melakukan pelayanan, kemudian kita bilang, jangan dong, kenapa? Saya belum siap nih. Oke, minggu depan ya. Ya pokoknya sekarang enggak, belum siap. Tapi sadarkah kita, ketika waktu yang kita tentukan untuk menunda itu habis, kita masih tetap belum siap. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena semangat. Karena semangat untuk melakukan itu, lama-kelamaan menjadi hilang seiring dengan berlalunya waktu yang kita pakai untuk menunda. Jadi, pembunuh semangat itu adalah menunda. Menunda membuat kita yang seharusnya, apa yang seharusnya menjadi prioritas untuk kita lakukan, akhirnya tidak pernah kita lakukan. Oke, jadi pelajaran yang kedua adalah awalnya cuma menunda, tapi kemudian akhirnya melupakan apa yang menjadi janji kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, dari masalah yang awalnya terperangkap oleh masa lalu, sehingga kemudian akhirnya menunda, akhirnya masalah utamanya apa? Masalah utamanya adalah masalah prioritas. Ayat 3 dan 4 berkata, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Bangsa Yehuda ini tidak paham apa itu first things first. Mendahulukan yang utama, mengutamakan apa yang paling penting. Bukankah mereka butuh Tuhan? Bukankah mereka membutuhkan pertolongan Tuhan? Bukankah mereka membutuhkan berkat Tuhan? Tetapi apa yang mereka lakukan? Ini yang mereka lakukan. Mereka sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri dan mengabaikan rumah Tuhan yang menjadi simbol hubungan mereka dengan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, awas perhatikan ini. Kita ini berharapnya diberkati Tuhan, kan? Tetapi anehnya, kita sering mengabaikan Tuhan yang kita harapkan berkat-Nya. Saya ulangi sekali lagi. Hampir semua orang, saya kira, orang percaya, pengikut Tuhan, anak Tuhan, murid Tuhan, orang Kristen, semua berharap diberkati oleh Tuhan. Betul? Tetapi anehnya, banyak orang mengabaikan Tuhan yang diharapkan berkat-Nya itu. Jadi kalau berkat Tuhan itu sesuatu yang kita anggap penting, maka seharusnya Tuhan juga kita pentingkan. Karena itu, yuk teman-teman sekalian, berhati-hati dengan pendapat yang berkata seperti ini. Walau saya tidak ke gereja, tapi saya selalu berdoa kok. Loh, doanya kepada siapa? Tuhannya kan lagi di gereja. Bercanda. Ya. Kan yang menyuruh ke gereja itu Tuhan. Ada yang bilang begini lagi. Walau saya tidak pernah baca Alkitab, tapi saya selalu taat kok kepada Tuhan. Saya tidak pernah melanggar firman Tuhan. Ya mana mungkin? Baca firman Tuhan saja kagak. Apanya yang mau ditaati? Taat dari Hong Kong. Yang dari Hong Kong nggak muncul-muncul. Tuhan sendiri kan yang berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayo, wae. Ada lagi yang berkata seperti ini tentang doa,
Emangnya kalau saya doa, saya mesti ngomong sama kamu? Ya tidak harus, emangnya kita siapa? Kalau doa mesti ngomong sama kita. Tetapi masalahnya, kalau ngomong sama Tuhan juga tidak, nah itu namanya bukan doa. Jadi hati-hati ucapan-ucapan yang sepertinya itu berfilosofi, sepertinya itu kalimat-kalimat yang bijak dan lain sebagainya, itu bullshit, itu omong kosong. Gitu. Jadi berharap Tuhan memberkati, tetapi dalam tindakannya mengabaikan Tuhan yang berkatnya itu diharapkan. Aneh kan? Jadi bait Allah itu adalah merupakan simbol hubungan kita dengan Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Bukti bahwa hati kita melekat kepada Dia, bukti bahwa kita rindu Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau berpaut kepada Dia. Ya, itu simbol yang banyak sekali maknanya. Nah, kalau hubungan dengan Tuhan tidak kita bangun, apa yang terjadi? Ayat yang keempat berkata seperti ini. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Nah, perhatikan kata dipapani. Bahasa Ibrani untuk dipapani itu berarti tertutup atau menutupi. Kalau kita membangun rumah, kita juga membangun temboknya kan? Itu maksudnya dipapani. Tujuannya tentu untuk melindungi bagian dalamnya. Rumah, kalau tidak ada temboknya, ya repot memang. Karena semua isi rumah akan kelihatan dari luar. Nah, tembok itu juga menunjukkan bahwa rumah yang dibangun itu adalah rumah permanen. Artinya, tanda bahwa orang Yehuda ini hidupnya sudah mulai mapan. Nah, apakah salah? Tentu tidak. Tetapi yang mereka tidak sadar adalah pada saat mereka membangun tembok rumah, mereka sedang membangun penghalang berkat dari Tuhan bagi rumah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kita sudah baca ayat 5 dan 6, sekarang ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dari bumi, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, coba perhatikan, Tuhan menahan berkatnya, sebab bangsa Yehuda ini tidak memiliki prioritas apapun tentang Tuhan. Semuanya adalah diri mereka sendiri. Akibatnya apa? Mereka memang memiliki rumah yang bagus, tetapi rumah yang tanpa berkat Tuhan. Ada nggak rumah yang seperti itu? Kayaknya ada. Rumahnya bagus, tapi rumah itu jauh dari berkat Tuhan. Jauh dari berkat Tuhan itu nggak mesti rumah itu miskin, nggak ada makanan. Ya, nggak selalu seperti itu. Uang bisa banyak, tetapi suasana dalam rumah tangga itu nggak bagus. Ya, masalahnya apa? Masalahnya adalah karena salah prioritas. Tidak first things first. Tidak mengutamakan yang utama. Nah, teman-teman sekalian, jika Tuhan tidak menjadi yang utama di dalam kehidupan kita, Tuhan akan sibuk mengurusi orang lain yang mengutamakan Dia. Nah, ini kalimat bercanda saya ya, jangan diterima secara letterlock ya.
Itu. Jadi kenapa kalau ada orang bilang komplain, mengeluh, bertanya seperti ini, Pak saya sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, kok Tuhan nggak tolong saya? Ya karena kamu mengabaikan Tuhan selama ini. Jadi Tuhan lebih memilih mengurus orang yang mengutamakan Dia. Bercanda saja ya. Jadi kita mengerti ketika Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Itu artinya utamakan Tuhan, supaya Tuhan juga mengutamakan kita. Nah, di ayat 12 sampai dengan 15 ini kita melihat respon. Ya, kita melihat respon. Orang-orang Yehuda lalu rame-rame membangun kembali bait Allah. Luar biasa, puji Tuhan. Artinya mereka mau menerima teguran dari Tuhan itu dan mereka mau bertobat. Dan ketika mereka melakukan itu, membangun kembali rumah Tuhan itu, ya, ditegur, bersedia, menyadari kesalahannya, lalu kemudian mereka memutuskan untuk bertobat, kemudian mereka menempatkan Tuhan dalam prioritas mereka. Nah, ketika mereka melakukan itu, apa yang terjadi? Hagai pasal 2, ayat 18 dan 19, Tuhan berfirman seperti ini. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Haleluya. Teman-teman sekalian, ketika umat Tuhan bertobat, membangun kembali rumah Tuhan, maka Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupan mereka. Itu yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, yuk, tahun 2024 ini kita sudah memasukinya sejauh setengah bulan ini, ya, sejauh setengah bulan ini. Kalau begitu teman-teman sekalian, yuk kita pakai prinsip first things first. Utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan, lalu kemudian rasakan bedanya. Beda hidup yang diberkati Tuhan dibanding tahun 2023 yang sudah kita lewati. Yuk kita jadikan tahun 2024 ini lebih mengutamakan Tuhan dibanding dengan tahun 2023. Kiranya sharing ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bro Agus. Ya, amin. Terima kasih Pak Setio atas materi yang telah tadi disampaikan ya. Selanjutnya kita akan sekilas lihat informasi-informasi apa saja yang akan dibawakan oleh Sister Alin. Silakan Sister Alin. Ya, baik. Terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Baik, dimulai besok Selasa 16 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema peringatan terakhir. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Rabu 17 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema berjalan dalam iman. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Kemudian di hari Kamis 18 Januari 2024
di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi konseling dan temanya adalah psikologi anak. Ya, baik, menarik ya Bapak Ibu sekalian untuk kita pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta DR Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Jumat 19 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini mengenai materinya teologia proper. Sudah masuk seri yang kedua ya Bapak Ibu, seri yang 1 di minggu lalu. Dan kali ini temanya adalah dasar dan syarat pengenalan akan Allah. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan, yang adalah gembala kami, kemudian moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat 19 Januari 2024, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir di Sema Adonai. Dan kali ini materinya adalah pelajaran sejarah penebusan. Sudah masuk buku seri keempat ya Bapak Ibu, dan ini adalah sesi yang kelima. Dan untuk judul materinya adalah kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Diambil dari Nats 2 Raja-Raja 10 ayat 11. Dan yang menjadi pengajarnya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah mengenai channel kami yang baru ya Bapak Ibu, yaitu channel Sema Adonai 2024. Nah, tolong subscribe channel YouTube baru kami, Sema Adonai 2024. Dikarenakan channel kami yang terdahulu itu mengalami kendala. Jadi Bapak Ibu tolong bantu subscribe ya untuk channel baru kami, Sema Adonai 2024. Dan sekarang adalah channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, channel Rim Jumat. Dan untuk renungan pagi Bapak Ibu itu diadakan di Sema Adonai ya, hanya di channel Sema Adonai. Itu setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi kami, lalu kemudian ibadah online kami, dan juga renungan pagi dari gembala kami sendiri yaitu Pak Daniel, setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu itu hanya diadakan di channel Sema Adonai 2024 dan Sola Scriptura. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum subscribe dan share channel kami, harap tolong subscribe dan share-nya kepada yang lain sehingga membantu lebih banyak lagi orang untuk bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel kami lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih Teraling atas informasinya. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya silakan untuk raise-kan ya. Oke, kita tunggu Bapak Ibu untuk bertanya. Oke, Pastor. Ini pertanyaannya adalah ke persepuluhan atau persembahan gitu ya, Pastor ya. Ya, itu sebenarnya mana yang harus diutamakan? Apakah kita otomatis ke gereja semua, ataukah jika memang ada saudara-saudara kita atau mungkin ada orang yang membutuhkan di jalan, itu mana yang lebih diprioritaskan gitu, Pastor? Karena ada juga yang beranggapan gitu kan, ngapain ke gereja gitu kan? Yang penting perpuluhan itu jalan, tapi ke orang kita kan banyak yang membutuhkan gitu kan, bukan hanya gereja aja yang butuh gitu, Pastor. Silakan, Pastor. Ya, baik. Normatif dulu ya. Kalau persepuluhan itu keyakinan saya adalah diserahkan ke gereja, ya. Karena pada dasarnya seperti itu.
kemudian kita tidak salah untuk membantu orang lain di luar gereja yang sedang mengalami keadaan yang perlu ditolong. Itu. Saya nggak mau nggak mau itu sesuatu yang dipolemikkan. Kenapa begitu? Saya jujur aja terus terang, pernah saya berhitung berapa yang sebenarnya saya dan istri saya kami persembahkan untuk Tuhan ya. Dalam perhitungan itu kita menjalannya sangat lama bertahun-tahun. Itu kita memberi lebih dari 70% kepada Tuhan sih, dan kita hidup dari sisanya ya 30%, kadang nggak sampai 30%. Jadi kalau orang ribut tentang jumlah 1/10 itu, saya lebih senang untuk terserah lu lah. Terserah lu lah gitu. Karena saya menjalani bertahun-tahun menghitung, mengkalkulasi, suatu hari entah kenapa saya berbuat begitu. Ternyata yang kita berikan untuk Tuhan itu 70% lebih. Ya, kadang 60% ya. Kita hidup dari sisanya itu. Jadi itu tapi di sisi yang lain ya Bro Agus, di sisi yang lain itu merupakan kritik untuk gereja yang mungkin dalam penggunaan pengelolaan dana persepuluhan dan persembahannya itu hanya terfokus untuk dirinya sendiri, ya. Hanya terfokus untuk dirinya sendiri. Saya ambil contoh Bro Agus. Ketika dulu ada peristiwa di mana beberapa gereja itu dibom. Salah satu korbannya adalah seorang anak sekolah minggu yang rusak kulitnya, dan untuk perawatan pengobatannya itu membutuhkan biaya di atas 1 miliar untuk memulihkannya kembali. Dan coba tebak, tidak ada satupun gereja terkaya di Indonesia ini yang asetnya triliunan membantu. Ya, paham ya maksud saya. Di satu sisi, kalau ada orang yang mempertanyakan, saya lebih senang untuk mengatakan bahwa lebih baik terserah lu lah gitu. Jumlah 1/10 itu nggak seberapa kalau kamu pertentangkan, ributkan. Ya. Tapi di sisi yang lain itu ya gereja memang salah dalam mengelola uang persepuluhan. Enggak semua gereja ya, saya bilang enggak semua gereja ya. Ada yang menggunakan hanya untuk diri sendiri, untuk kemewahan diri sendiri, untuk ya semacam itulah gitu. Jadi itu timbul, memang pasti ada dua pihak yang harus introspeksi diri, yang harus bertanya kepada diri sendiri. Saya pernah saya mau jujur juga, cerita juga. Waktu istri saya bekerja, diterima kerja, itu dia tergerak hatinya dan berjanji kepada Tuhan, dan itu dilaksanakan, bahwa gajinya tahun pertama itu untuk Tuhan.
gajinya yang pertama itu dia serahkan untuk Tuhan. Ya, kita nggak ngomongin 10%. Kalau orang masih ribut tentang 10%, ya jawaban saya terserah lu lah. Gitu. Ya, semoga saya tergelitik, Bro Agus, tergelitik dengan di komunitas saya itu terkait dengan kesaksian hidupnya Pendeta Rick Warren yang melakukan persepuluhan yang dibalik. Jadi 90% dia serahkan ke Tuhan, 10% dia gunakan untuk dirinya sendiri. Gitu. Tapi teman-teman saya yang apa namanya? Yang membangga-banggakan itu, mereka nggak melakukan itu. Fungsinya apa coba? Fungsinya apa gitu? Saya nggak harus mengenal Rick Warren. Ketika ternyata selama bertahun-tahun saya kami mengalokasikan 70% untuk Tuhan dan kami hidup dari sisanya. Makanya hidup saya sederhana saja. Itu masalah cinta kepada Tuhan. Ya, kita tentu tidak dilarang untuk membantu orang lain yang bukan segereja atau yang tidak seagama, yang tidak sedenominasi, bahkan yang ateis sekalipun, yang menghujat Tuhan sekalipun, bila dia kesusahan hidupnya, kita membantu dia, enggak dilarang. Ya, enggak dilarang. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya silakan Ibu Tina Galung. Kalau ada pertanyaan, Ibu Tina Galung terlebih dahulu ya. Silakan Bu Tina. Ya, makasih Mas Agus. Salam, Pak Setio. Selamat malam. Shalom, selamat malam Bu Tina. Saya mau tanya mengenai tentang buah sulung dan apa namanya tuh, ya buah sulung aja dulu. Ya, kalau memang kalau buah sulung itu memang harus ya Pak ya, kalau di dalam Tuhan gitu loh. Pertama. Makasih Pak. Bagi orang Yahudi itu memang harus. Bagi kita, baik kita melakukannya itu, ya beberapa kesaksian hamba Tuhan senior, orang Kristen, saya pernah mendapatkan cerita itu. Betapa bergumulnya mereka ketika memutuskan untuk gaji bulan pertama itu diserahkan untuk Tuhan. Dan rata-rata semua bersaksi bahwa anehnya Tuhan mencukupkan. Ya, anehnya Tuhan mencukupkan. Itu. Nah, bahwa kemudian istri saya itu buah sulungnya bukan 1 bulan pertama, tapi gaji tahun pertama diserahkan semuanya untuk Tuhan dan masih tetap hidup. Itu juga apa ya namanya, bahwa Tuhan memelihara kita. Ya, itu tentang hati kita. Ya, saya tidak mengatakan bahwa yang tidak melakukan itu apa namanya enggak baik, itu yang enggak ya. Itu kebebasan kita pribadi, dan juga saya nggak mau ngomong itu iman ya, karena semua itu menurut saya mayoritas digerakkan oleh hati yang mengasihi Tuhan. Apalagi seorang wanita, kalau dia mengasihi Tuhan, udah nggak hitungan, itu wanita ya, wanita itu. Nah, kemudian masalah iman itu mengikuti ya, masalah iman itu mengikuti. Saya dorong supaya kita mengedepankan kasih, lalu kemudian iman mengikuti. Jangan kita berdagang kepada Tuhan. Kalau saya serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan akan memberkati saya banyak, ya kita akhirnya berbisnis dengan Tuhan. Kalau seperti itu nanti nggak tulus ya. Tapi itu diserahkan karena dorongan kasih sayang kita kepada Tuhan
Dan memang kita digerakkan hati kita oleh Tuhan. Sehingga pada waktu kita melakukannya, kita bahagia. Ya, kita bahagia. Diganti atau enggak diganti, kita bahagia. Ya, tapi memang Tuhan Iya. mengganti. Ya itu. Betul. Ya, pertanyaan saya yang kedua, Pak, mengenai persepuluhan. Apakah persepuluhan itu memang yang saya dengar itu kan persepuluhan masih dilakukan juga kan sama bapak-bapak gereja. Nah, tetapi yang saya tahu bahwa persepuluhan itu kan khusus untuk gereja, bukan untuk kita pribadi apa. Tapi sekarang kebanyakan orang bapak-bapak gereja itu kebanyakan sih bukan istilahnya bukan 1-2 orang, enggak. Memang kebanyakan persepuluhan itu satu diharuskan dan kedua memang untuk kepentingan pribadi. Nah, pertanyaan saya yang terakhir mengenai tadi yang Bapak katakan bahwa kita ini mau diberkati Tuhan, tetapi kita tidak mau melayani Tuhan. Ya. Nah, yang saya tanyakan begini, Pak, ada orang mau diberkati, tetapi bukan untuk diberkati oleh Tuhan, tapi mereka mau diberkati tetapi melalui manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dia penginjilan gitu, pelayanan. Nah, taruh pelayanan ya, dari pelayanan ini mereka berharap kiranya jamaat-jamaat ini mau memberikan sebagian dari berkatnya untuk dia gitu loh Pak, seperti itu. Nah, bagaimana itu Pak? Menurut Pak Setio maksudnya itu apakah orang itu benar-benar melayani Tuhan dengan tulus, apa itu melayani mamun gitu seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Gimana ya? Kalau persepuluhan itu milik Tuhan. Karena milik Tuhan, maka cara menggunakannya adalah sesuai manual book-nya. Ya. Nggak bisa begini, saya mau kasih si A, saya mau kasih si B, ya dari perpuluhan saya ini nggak bisa, ya. Karena kalau seperti itu kita memperlakukan uang itu milik kita, ya. Padahal uang itu adalah persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Tapi di luar perpuluhan kita boleh bahkan lebih dari 10% kita gunakan untuk membantu orang lain, itu boleh, ya itu boleh. Nah, kemudian pelayanan itu saya pernah ya bagaimana? Saya punya kakak ya di atas saya ya. Waktu kaum muda, beliau di atas saya, memang umurnya juga di atas saya. Kami dari gereja baptis, lalu kita nggak bertemu puluhan tahun, ya kita nggak bertemu puluhan tahun, ketemu dalam posisi beliau sudah jadi pengusaha kaya raya, sebagai eksportir kalau nggak salah itu ya, dan saya sebagai hamba Tuhan. Nah, posisi dia adalah sudah tidak di gereja baptis lagi, tapi di gereja baptis yang seperti Ibu bilang itu tadi. Nah, dia bilang begini, Tio, karena dia jauh di atas saya umurnya, apa kamu nggak pengen bikin gereja sendiri? Bukan baptis berarti. Enak loh, sambil melayani dapat duit. Betul, iya betul. Betul. Jadi itu di luar apa ya namanya, sesuatu yang nggak pernah kepikiran oleh saya. Ya, sesuatu yang nggak pernah kepikiran oleh saya. Loh, kalau dia bilang begitu, berarti yang di gerejanya dia jalani atau yang dia ketahui itu setidaknya seperti itu. Ya, setidaknya seperti itu. Nah, jadi pelayanan dan
makanya saya kadang-kadang ini ya, kalau kita ngobrol sesama hamba Tuhan, kamu memandang pekerjaanmu sebagai gembala sidang itu sebagai panggilan pelayanan atau sebagai profesi, seperti dokter punya profesi, seperti insinyur punya profesi, gitu. Betul. Kalau sebagai profesi, maka yang kamu pikir, kamu berbuat begini, maka saya harus dibayar. Betul, betul. Ya, tetapi kalau itu dipandang sebagai pelayanan, mau dibayar kayak mau kagak kayak, kita tetap melayani. Melayani. Amin. Nah, itu makanya saya punya teman itu, ya bagaimana lah, dia sekolah di Amerika dari sejak SMP gitu, pulang ke Indonesia jadi pendeta, kan keluarganya itu apa namanya, kayak Nggak nggak habis pikir suka ya Pak. gitu, Iya. disekolahkan jauh-jauh gitu ya, terus jadi pendeta kan gajinya kecil, maaf ya ini dalam konteks baptis Ibu ya. Iya. Gajinya kecil. Dasar dia jawab begini, memang jadi pendeta gajinya kecil, tapi berkatnya banyak. Betul. Iya, gajinya memang kecil, tapi berkatnya banyak gitu. Nah, saya sedih kalau ada orang yang memperlakukan pekerjaan hamba Tuhan itu seperti seorang eh, seorang insinyur yang bekerja di perusahaan, ya saya melakukan ini maka saya harus dibayar sekian, seperti itu. Saya sedih, ya saya sedih bila kemudian ada ungkapan apa ya namanya? Ada ungkapan kalau seperti itu bukan melayani Tuhan. Ya saya membenarkan seperti itu bukan melayani Tuhan. Ya. Betul. Betul. Akan ada sesi di mana orang seperti itu ada pertanggungjawabannya dengan Tuhan. Ya. Saya pernah membaca akhir kisah hidup seorang hamba Tuhan yang super terkenal. Ya, dia masuk ke dalam daftar 10 orang paling berpengaruh di Indonesia, hamba Tuhan paling berpengaruh di Indonesia. Gerejanya gede sekali seperti mirip stadion. Nah, Bapak Dahlan Iskan, bekas Menteri BUMN, dia seorang wartawan senior, dia membuat investigasi kisah akhir hidupnya. Itu ternyata sangat tidak rohani. Ya, orang kan melihatnya duitnya banyak berarti Tuhan memberkati. Betul. Duitnya cuman maksud saya dia cuma duitnya banyak gitu loh. Tapi tidak diberkati oleh Tuhan. Menurut saya begitu. Dari akhir hidupnya itu ada penyesalan yang akhirnya Tuhan nggak mendengar penyesalan dia, ya nggak memperbaiki apa yang dia sesali, dan itu dibawa sampai mati. Nah kalau kita mengulik-ngulik waktu itu kan saya sedang riset tentang tesis saya tentang kepemimpinan, maka saya akhirnya tahu tentang hal itu karena saya browsing, saya cari seperti itu dan saya kaget ya. Dan itu beliau nggak sendirian, ada banyak hal-hal yang orang-orang yang lain-lainnya yang menghadapi keadaan seperti itu. Jadi Ibu kita harus membedakan antara banyak uang dan diberkati Tuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Betul. Nih, pertanyaan terakhir nih Pak, ini terakhir. Apa namanya? Banyak teman-teman saya mengatakan kita ini memang diajarkan oleh Tuhan itu untuk kasih, tetapi kalau kita mau mengasihi orang, ya paling utama itu mengasihilah sesama iman gitu kan. Nah, itu bertentangan dengan saya bilang Tuhan Yesus itu mengajarkan kita kasih dengan siapapun juga, entah itu orang lain iman ataupun lain agama ataupun orang apa gitu kan, Hindu, Buddha, nggak jadi masalah kalau memang itu orang itu memang kesusahan, pantas kita bantu kan seperti itu. Tetapi kalau teman saya bilang enggak, yang penting itu
kita seiman, saudara seiman kita dulu, baru kita yang lain. Dia bilang seperti itu, Pak. Nah, menurut Pak Setio bagaimana nih pertanyaan terakhir saya nih? Terima kasih, Pak. Oh, baik. Saya saya awali dengan cerita yang kayaknya nggak ada hubungannya ya. Jadi tanggal 3 Januari kemarin saya memimpin acara kremasi. Nah, tiba di lokasi, saya harus parkir. Itu sudah ditentukan dengan rambu-rambu arahnya. Tetapi kali itu, saya membuat sesuatu yang berbeda. Saya nggak memperdulikan rambu-rambu. Jadi saya terabas aja berlawanan dengan tanda rambu itu, mencari tempat parkir dan nggak dapat. Saya ditegur sama istri saya, ayah salah. Iya sih, gitu. Tapi biarlah, nggak boleh seperti itu. Itu sudah ada rambu-rambunya. Kalau mau ke sini ya harus muter, sebagaimana ditentukan oleh rambu itu. Nah, akhirnya saya kembali ke track, tapi langsung dapat parkir. Gitu. Kemudian setelah acara selesai, saya di mobil akan meneruskan perjalanan jauh 3-4 jam lagi ke Anyer. Ada orang, ibu-ibu yang di belakang mobil saya itu yang sedang parkir, kami sedang makan sebelum berangkat. Dia ngelongok-ngelongok dan saya bilang ke istri saya, itu ada yang ngelongok-ngelongok mobil kita gitu. Dia turun, lalu dia memberitahu bahwa mobil dia yang diparkir agak berjarak dengan saya itu, bannya itu penuh dengan paku. Jadi rupanya sudah ditebar ditebar kayak baut yang tajam-tajam gitu, banyak sekali. Gitu. Saya bilang ke istri saya, tuh kalau aku ngikutin rambu itu, ban mobil kita sudah penuh dengan paku. Sedangkan kita mau pergi jauh. Gitu. Nah, tapi itu pengecualian ya Bu. Itu ya, pengecualian. Ya pada dasarnya kita harus mengikuti rambu. Namun bila Tuhan memimpinnya berbeda, ya itulah pimpinan Tuhan. Ya, maka kita akan selamat dari celaka yang dirancangkan sama orang. Betul. Gitu. Nah, jadi secara normatif kita harus mengikuti ketentuan. Ya, kita harus mengikuti aturan. Kita harus mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan. Ya, tentu sangat baik dan harus kita membantu saudara seiman kita. Namun, kalau di depan mata kita itu ada orang yang membutuhkan bantuan dan dia bukan saudara seiman, ya, kita harus tetap membantunya. Itu adalah kasih yang tulus, itu adalah kasih yang sekelas dengan kasih agape. Sungguh tidak elok, Ibu, bila kita, Ibu dari gereja mana ya? Saya dari gereja online, Pak. Saya orang baru bertobat, saya di Arab Saudi, jadi saya belum dibaptis dan saya juga mengikuti ibadah itu di sini di Sema Adonai. Baik. Apakah Ibu mengerti ada denominasi seperti saya baptis, terus yang lainnya gereja Presbyterian misalnya? Enggak, saya di sini Pak. Jadi saya itu baru mengikuti di Sema Adonai. Baik, nggak apa-apa. Iya. Cuman saya mau membuat sebuah ilustrasi. Oke, saya kenakan kepada diri saya sendiri, ya. Saya kenakan kepada diri saya sendiri. Saya sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang kecelakaan di tengah jalan, naik motor, kecelakaan berdarah-darah begitu. Terus kemudian saya berhenti. Saya akan menolong. Tapi sebelum saya menolong, saya tanya, kamu orang Kristen apa bukan?
Kalau Kristen tak tolong. Terus kemudian tanya lagi, Kristen, orang itu jawab, kamu gerejanya denominasinya apa, kayak gitu. Saya gereja baptis. Oh, good, bagus, berarti kita sedenominasi. Tapi dulu kami pernah berkonflik tentang nyanyi tepuk tangan, ibadahnya tepuk tangan atau tidak. Nah, kemudian tanya lagi, kamu baptisnya yang nyanyinya tepuk tangan atau yang enggak? Itu sama sekali bukan kasih Tuhan, Bu. Tuhan itu Betul. mengasihi orang yang bahkan membenci dia, ya. Jadi kita tolong siapapun yang kita tahu membutuhkan pertolongan. Begitu. Ya, makasih Pak Setio pencerahannya. Saya sekarang tahu bagaimana cara mengasihi sesama ataupun orang lain, ya harus sama seiman aja ya Pak. Jadi orang beda seiman juga perlu kita bantu kalau memang dalam keadaan dia itu memang lagi susah dan kita memang lagi punya, seperti itu ya Pak ya. Ya, Betul, terima Ibu. kasih Pak Setio. Tuhan Yesus memberkati Pak Setio. Shalom, selamat malam. Ya. Terima kasih Mas Agus. Silakan. Ya, terima kasih Bu Tina. Selanjutnya Sister Aling, silakan, udah rasakan. Iya, terima kasih Bro Agus. Shalom, selamat malam Pak Sturtio. Iya, saya mau membahas yang ini nih Pak, nomor 1, perangkap masa lalu. Jadi tadi Pastor kan bilang bahwa orang yang ketika hidupnya dulu itu dia misalnya mengalami penderitaan, misalnya karena kekurangan ya Pastor, atau satu lagi itu karena tersakiti. Ya, tersakiti ya Pak. Nah, maka orang itu mempunyai dampak sikap yang sebenarnya dia bisa milih ya, Pastor. Mau dia terima dengan positif apa negatif ya, Pastor? Dengan penderitaan yang dialami gitu, dengan pola pikirnya, ya kan, Pastor. Jadi ada orang yang memang karena mengalami misalnya kemiskinan yang parah gitu ya Pastor, atau tersakiti misalnya oleh orang lain, saudara, teman, atau pasangan, memang ada yang mengambil sikap mereka jadi dendam, terus mereka jadi pelit ya Pastor, tadi Pastor bilangnya. Sebenarnya itu sebenarnya kan benar nggak sih Pastor? Itu karena pola paradigma pemikiran mereka yang salah ya Pastor, dalam menanggapi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Padahal sebenarnya mereka bisa memilih kan Pastor untuk menyikapinya itu bagaimana gitu. Apakah mau secara positif atau negatif. Benarkah begitu Pastor? Pendapat saya. Iya. Terima kasih Pastor. Kita lanjutkan ya. Ada orang yang misalnya berpacaran lalu kemudian putus dengan pacarnya, lalu akhirnya tidak mau berpacaran seumur hidupnya gitu ya. Itu adalah orang-orang yang terperangkap oleh masa lalu ya. Trauma ya Pastor ya, traumanya ya Pastor. Berarti ya. Bila kita seharusnya bisa memilih, tetapi orang yang terperangkap kepada masa lalu itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi dia sudah dipenjara, dia sudah diperangkap oleh rasa sakit dari masa lalu itu, dipenjara oleh trauma itu, sehingga dia tidak memiliki kebebasan untuk merespon, tidak memiliki kebebasan untuk memilih, tidak memiliki kebebasan untuk berpikir, begitu. Kan ada kadang-kadang wanita yang tersakiti oleh pria, lalu bilang, semua laki-laki sama. aja. Iya, iya Pastor, betul. Ya, semua laki-laki sama dalam hal pelaki-lakiannya memang. Betul Pastor. Ya, saya dulu pernah bertanya kepada seseorang wanita, ya, karena dia
suaminya itu kayaknya apa sih namanya, mungkin memiliki wanita lain ya gitu ya, gitu marah dia, oh semua laki-laki itu sama gitu ya, pokoknya dia marah kayak gitu. Terus saya tanya, eee, pokoknya gini, semua laki-laki itu buruk lah, jahat lah kayak gitu. Terus saya tanya, suamimu itu berselingkuh dengan sesama laki-laki kah? Waduh, iya Pak. Ya enggak, dengan wanita. Ya kalau begitu ya wanita juga yang nggak benar. Iya, nah itu orang-orang yang terperangkap oleh masa lalu, sehingga dia tidak memiliki kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memilih, seperti itu. Nah, kalau kita tidak terjebak, kalau kita tidak dipenjara oleh masa lalu, sesakit apapun masa lalu itu, kita masih memiliki kemampuan untuk menimbang-nimbang tindakan apa yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, itu sebabnya kita selalu didorong untuk move on dari masalah kita yang menderita dan lain sebagainya, begitu. Ada orang yang sekali dia ditipu sama orang, selamanya dia tidak percaya kepada orang lain. Anggapannya semua orang itu penipu kayak begitu. Nah, itu adalah orang-orang yang terperangkap oleh masa lalu. Akhirnya yang dia lakukan adalah sibuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan untuk dibuat menderita oleh orang lain atau dirugikan oleh orang lain, atau selalu khawatir. Jadi dia tidak memiliki rasa aman, ya. Dia tidak memiliki rasa aman. Dia selalu khawatir, itu. Nah, kadang-kadang, jangan kadang-kadang ya, saya pernah bertemu dengan orang yang waktu masih mudanya punya pengalaman yang sangat ini loh, sangat karismatik ya, sampai berbahasa roh segala macam. Tapi suatu hari itu dia sampai kepada titik nggak mau ke gereja itu selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang itu. Dan selalu yang dia buat cerita adalah dia menggunakan orang lain. Dia punya teman katanya, teman itu pokoknya nggak mau ke gereja gara-gara perpuluhan gitu. Tapi saya percaya itu dia mau menceritakan dirinya sendiri gitu. Ya, sekarang gini, misalnya kita berandai-andai gitu ya. Jadi maksudnya seakan-akan gereja itu salah, gereja itu minta perpuluhan segala macam gitu. Misalnya gereja itu anggotanya 100, gitu ya. Terus ada satu orang yang komplain tentang persepuluhan dan dianggapnya nggak adil, lalu gara-gara itu nggak mau ke gereja gitu. Kan nggak mungkin dong 99 itu salah, terus dia doang yang benar. Kan nggak mungkin. Kenapa yang 99 itu tetap ke gereja dan merasa diberkati dan perpuluhan nggak masalah bagi dia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menggali, biasanya itu berasal dari pengalaman pahit di masa lalu tentang keuangan, sehingga akhirnya dia selalu khawatir tentang uang. Dia selalu harus merasa punya cadangan uang yang tak terbatas, yang sangat banyak. Sehingga kalau terjadi sesuatu, dia punya uang untuk apa namanya masalah prepare ya Pak, prepare diri dia ya. Ya entah karena takut sakit gitu ya. Memang dia punya mama akhirnya sakit apa ya, kanker yang menguras duit dia, yang duitnya banyak itu kan akhirnya jadi terkuras ke sana gitu. Berobat ke luar negeri segala macam juga nggak sembuh kayak begitu. Nah, itu menjadi apa ya namanya? Ketakutan ya Pak. Ketakutan. Iya. Saya punya uang banyak gitu loh. Khawatir ya. Ya, karena yang terjadi dengan mama bisa terjadi dengan saya. Atau bisa terjadi dengan istri saya, atau bisa terjadi dengan anak saya. Iya. Bonus. Ya.
maka kita harus punya uang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, untuk punya uang sebanyak-banyaknya, nggak ada cerita yang namanya harus perpuluhan ke gereja, membantu orang lain itu. Iya, Ini adalah orang-orang yang terperangkap oleh masa lalu. Begitu. Nah, Pastor, kalau orang yang sudah terperangkap seperti itu, kalau bagi yang bisa ketika belum terperangkap ya, Pastor, ibaratnya Ya. bisa memilih yang benar, berpikir yang benar kan tidak akan terperangkap, malah bisa mengambil pelajaran hikmat dari penderitaan dan juga hati yang tersakiti oleh orang lain. Kalau orang yang bisa memilih yang benar ya, Pastor, mengenai menyikapi peristiwa dalam hidupnya. Nah, bagi orang yang sudah mengalami hal seperti ya jadi trauma, lalu kemudian sikapnya seperti itu tuh nggak bisa sembuh ya, Pastor. Maksudnya nggak bisa ditolong apa gimana, Pastor? Kalau Iya. parah nggak bisa sembuh memang. Oh ya ampun. Kalau parah Benar. memang nggak bisa sembuh karena itu seperti orang yang apa ya namanya autis versi lain. Orang autis itu kan orang yang masuk ke dunianya sendiri, memiliki dunianya sendiri ya. Nah di dunianya sendiri itulah ada Benteng ya, Pastor, benteng ya. ada benteng, lalu ada kebenaran-kebenaran, ada rule-nya sendiri gitu yang dia anut seperti itu. Nah, kalau dia terlalu parah, ya memang nggak mungkin sembuh. Kita nggak ngomong Tuhan ya. Kalau Tuhan ulurkan tangan terus menyembuhkan dia, ya pasti dia sembuh. Tapi kalau kadang-kadang orangnya terlalu pelit, ya Tuhan kayaknya sayang mengulurkan tangannya. Iya ya, paradigma dia berarti ya Pak, udah terbentuk seperti itu ya. Berarti Iya, ya, iya, Pastor ya, iya. paradigma yang salah. Ya, dia harus mengalami sebuah terobosan atau dia dibuat apa ya namanya? Dia diguncang kembali. Dia harus diguncang kembali hidupnya supaya nilai-nilai yang dia Pahami pegang, samanya. yang yakini, tapi yang salah itu akhirnya goyah ya. Dia akan Betul, dibawa betul. kepada tahap seperti itu oleh Tuhan. Ya, tapi dia harus didampingi supaya ada orang yang membantu dia memaknai peristiwa kehidupan yang dia alami itu. Gitu. Iya benar, benar sekali ya Pastor. Emang harus diguncang ya Pastor dengan peristiwa yang Ya, membuat dia benar-benar terguncang ya karena akan paradigma pemahaman dia yang sudah dibentuk itu ya Pastor ya. Iya betul. baik, betul sekali. Ya, terima kasih Pastor untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Terima kasih, Ya, Sister terima Ali. kasih Bro Agus. Oke. Ya. Bu Eni ada yang mau disampaikan, Bu Eni? Kata penutup kalau Bu Eni. Oh enggak ada. Ya. Kedengeran nggak suara saya? Ya, dengar Bu Eni. Iya, bagus pengajarannya Pastor. Utamakan yang utama dulu dalam hidup kita. Kalau sebenarnya kita kalau tahu peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab, sebenarnya kita udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang itu sih. Makanya kita harus pahami ya. Sama seperti tadi yang Pastor bilang, anak autis itu kehilangan kesadaran, udah putus uratnya ya. Jangan sampai demikian. Itulah pentingnya kita kenapa belajar firman. Nah, banyak sekali orang belajar firman memakai doktrin orang lain. Itu harus kita uji. Nah, kita bersyukur ya kita belajar di sekolah Alkitab itu, sekolah STT online. Kenapa kita semakin dikasih tahu gitu loh prinsip-prinsip yang lama. Ya, seperti tadi saya bilang memang banyak Pastor, ada orang yang mengatur uangnya Tuhan sesuka hatinya dia. Mestinya dia harus bawa ke dalam gereja. Dia harus menyerahkan itu kepada gereja yang dia percayakan, ya toh. Nah, kalau seseorang yang ada di dalam lingkungan umpamanya ya kan tidak tinggal di kampung ya Pastor ya, di kota besar umpamanya.
di Medan, di Jawa juga banyak gitu ya. Kalau Ibu Tina, kita nggak bisa salahkan dia karena dia nggak bisa keluar rumah dan tidak ada gereja di Arab Saudi sana dekat dia, dia harus terpaksa lain persoalannya, dia bisa ikut gereja online. Tetapi orang yang di dalam lingkungannya itu ada gereja dan kita tidak mau beribadah, kita tidak mau cari jadi gereja jalan-jalan ya, mau muter sana, mau muter sini, nggak mengambil komitmen mau tertanam di mana. Kayak pohon aja, pohon kalau ditanam saya itu punya pohon, pastor saya ganti potnya yang bagusan, mati pohon saya pastor, dia beradaptasi itu, pohonnya mati. Nah, demikian juga kita mesti cari gereja yang betul-betul yang bisa kita bertumbuh, kita berdoa sama Tuhan gereja mana. Ya, tapi kalau seandainya ada uang perpuluhan itu, terus kita bagi-bagi ya, kok kamu lebih dari Tuhan, kok kamu jadi Tuhanmu dirimu sendiri gitu ya. Tapi kalau orang konseling kepada saya yang demikian, daripada saya ribut sama orang tersebut, oh gitu ya. Oh iya. Jadi tapi di dalam batin saya ya saya bilang kasihan deh kamu nggak tahu tentang kebenaran firman saya bilang gitu ya. Tapi kalau kita ngomong sama orang gitu, kenapa nggak marah dia sama kita pastor? Nanti dia marah, kok kamu ngomong kayak gitu, Hen, gitu kan. Jadi serba sulit. Tapi yang pastor ajarkan tadi itu, utamakan yang terutama. Itu memang betul. Prioritaskan yang mana? Ya di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang juga. Ada kayak orang mau nonton cari YouTube. Mau dia nyari pengajaran atau dia mau nyari debat-debat? Dia mau nyari pengajaran atau dia mau nyari apa gitu. Itu tergantung. Tapi hidup ini balance sih sebenarnya. Bukan berarti nggak boleh. Asal bisa membatasi waktu. Benar nggak Pastor? Umpamanya saya nonton channel masak nih Pastor. Kan nggak mungkin seharian itu saya nonton channel masak gitu. Saya cari resep, saya kan nyari kuliner itu yang mana resep baru. Kan nggak mungkin sampai seharian penuh saya nyari. Ada tertentu aja saya mau nyari. Kalau dulu memang Pastor, waktu baru pertama sekali kerja sebagai chef, itu memang banyak waktu saya cari masakan karena tuntutan di dalam pekerjaan saya kan Pastor. Tapi dengan pengalaman kerja sudah hampir 21 tahun di Amerika ini ya, tentu kan sudah ada resep-resep tertentu buat saya. Bahkan saya create resep sendiri yang tidak ada di sana, tapi saya bisa menciptakannya sendiri gitu. Saya bisa campur bumbu-bumbu sendiri yang tidak sesuai dengan resep, tapi hasilnya enak gitu kan. Nah, itu yang saya katakan tadi, yang Pastor katakan tadi itu, prioritaskan. Bangun pagi, apa yang kita lakukan? Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita bersekutu. Nah, apa prioritas kita di dalam kehidupan ini? Ini banyak tahun 2024 ini mungkin banyak orang berjanji terhadap dirinya sendiri pasti 2024 saya mau lebih baik dari yang tahun 2023 dan pada akhirnya tahun 2023, 22, 21, 20 yang tahun-tahun lalunya gagal-gagal terus kan. Karena nggak kuat, nggak firm, nggak ini. Kemarin saya bawa renungan saya pribadi mengenai dimanapun kita berada, kita harus menyuarakan suara Tuhan itu ya Pastor ya. Itu sangat memberkati saya itu Pastor, ayat itu di Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah Tuhan, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi kemanapun kita, di kota mana, saya ada di New York saat ini, tentu ya saya harus membawakan berita ini. Dan di mana nanti saya pulang ke rumah, saya kan arah daerah kota di tempat saya kerja sekarang kan berbeda dengan daerah rumah saya. Tentunya nanti kalau saya pulang ke rumah, jadi istilahnya kemanapun kita pergi, kita menduduki tempat di mana kita pergi. Mestinya orang bisa melihat, oh beda ya anak Tuhan sama anak dunia itu beda. Jadi saya setuju banget Pastor itu komentar saya. Utamakan yang utama, prioritaskan yang utama, ya itu aja. Terima kasih Pastor. Sama-sama.
Iya, terima kasih Bu Eni ya. Tadi yang telah disampaikan. Oke, silakan Pastor. Ini udah penghujung acara. Silakan untuk konklusi dan doa berkatnya. Silakan. Baik, teman-teman sekalian. Jadi first things first itu adalah bicara tentang prioritas. Kita harus mendahulukan yang paling penting, ya, yang paling utama. Jika berkat Tuhan itu penting bagi kita, maka kita juga harus mengutamakan Tuhan, mementingkan Tuhan yang memberkati kita. Kalau kita mengabaikan Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang aneh. Sebab berkatnya kita harapkan, tapi Tuhannya kita abaikan yang berkatnya kita harapkan. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengutamakan Tuhan. Di dalam mengutamakan Tuhan, terkandung sebuah janji bahwa Tuhan akan memberkati kita. Orang Yehuda bisa jadi banyak uang. Rumah mereka bagus, tetapi tanpa berkat Tuhan. Maka rumah tangga yang seperti itu akan menjadi rumah tangga yang bermasalah atau banyak masalah. Nah, oleh sebab itu, yuk kita perbaiki prioritas kita. Tahun 2024 ini adalah sebuah kesempatan. Lembarannya masih kosong, baru 15 hari kita tuliskan lewati. Masih tersedia lembaran-lembaran kosong yang kita bisa torehkan hal-hal yang indah, sebab kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami semua rindu untuk menjadi pribadi yang mampu meletakkan Tuhan sebagai sesuatu yang prioritas di dalam hubungan kami dengan Engkau. Tuhan berkati supaya kami menyadari betul bahwa yang terbaik dan yang terpenting di dalam hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, langkah demi langkah, peristiwa demi peristiwa, waktu demi waktu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami untuk mempercayai Tuhan, sehingga kami mengutamakan Engkau lebih daripada apapun. Dan ajari kami untuk tidak mengkhawatirkan kehidupan kami, tetapi justru ketika kami mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, maka seiring dengan itu Tuhan mencukupkan, bahkan melebihkan berkat-Nya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila ada para pemirsa yang terperangkap dalam perangkap masa lalu, terpenjara oleh trauma, kekhawatiran, ketakutan, rasa sakit karena menderita, bebaskan mereka ya Tuhan. Supaya mereka menjadi pribadi yang mampu untuk memilih yang baik, yang benar. Bila kami sudah ada di antara kami yang sudah terlanjur menunda apa yang baik yang kami mau lakukan, sampai kemudian bahkan kami lupa kepada janji kami sendiri kepada Tuhan. Tuhan, tahun 2024 ini adalah merupakan tahun kesempatan untuk kami membayar semua janji kami yang tertunda untuk Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami menjadi lebih tertata, lebih baik lagi Tuhan. Dan meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Dengan begitu, biar apapun keadaan di tahun 2024 ini, yang banyak orang pintar memprediksikan ada banyak persoalan, masalah, krisis, dan lain sebagainya. Ketidakstabilan ekonomi politik. Bapak, kami semua akan terlindungi
dalam berkat dan kasih sayang Tuhan, sebab kami tidak pernah meletakkan Tuhan di urutan yang kedua, ketiga, atau seterusnya. Tetapi Tuhan yang terpenting dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pastor Setio. Kita tutup acara ini. Tapi untuk esok hari kita masih tetap ya dengan acara renungan pagi kita setiap jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Oke, Tuhan Yesus memberkati.